Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 14 dari alur cerita yang pernah gue bawain sebelumnya, yaitu kelanjutan alur cerita Battletoads The Heaven ini ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang dikirim ke Pulau Penghukuman Dewa, saat ini Xiaoyan pun mulai tersadar. Dia terbaring di atas lumpur berwarna merah. Tanah ini benar-benar memancarkan bau darah yang menjijikan. Ini adalah pulau yang sangat sepi. Di pulau merah ini ada banyak gunung berapi. Saat Xiaoyan menghirup udara di sini, ada hawa panas dan magma yang dia rasakan. Xiaoyan tidak tahu berapa lama ia sudah berbaring di sana. Separuh tubuhnya terasa lemas dan tubuhnya terluka cukup parah. Saat ini, sejumlah besar energi pun lalu menekan tubuh Xiaoyan. Dan ini membuat tubuhnya tidak mampu bergerak leluasa seperti orang jompo. Saat ini, ada rasa sakit yang terasa di tubuhnya. Tetapi entah kenapa, saat Xiaoyan membuka matanya, hantaman yang berat ini membuat Xiaoyan merasa sangat lega. Xiaoyan terus berbaring dengan sangat tenang. Waktu pun terus berlalu. Dan beberapa hari kemudian, terdengar suara orang-orang yang sedang berlari dengan sangat kencang. Ada sekitar 7 orang atau 8 orang kurus yang masing-masing membawa mayat di pundak mereka. Tetapi tiba-tiba pemimpin kelompok ini pun berhenti berlari. Yang lainnya juga ikut berhenti melihat pemimpinnya berhenti berlari. Setelah itu, si pemimpin lalu menatap ke arah Xiaoyan yang terbaring dari kejauhan. Orang-orang itu pun segera berlari menuju Xiaoyan. Wus 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 wus. Dengan cepat mereka sudah tiba di depan Xiaoyan. "Bos, sepertinya pria ini masih hidup," ucap dari salah satu bawahannya. Xiaoyan lalu memandangi pria di depannya dengan acuh tak acuh. Iya, tubuhnya masih bergerak. Sang pemimpin pun langsung berjongkok dan menyentuh tubuh Xiaoyan dengan telapak tangannya. Lalu dia pun segera menarik kembali telapak tangannya. Gas beracun dari tempat ini telah menyerang jantungnya. Rasa sakit yang dia derita pasti sangatlah menyakitkan. Tidak mungkin luka semacam ini bisa sembuh dengan cepat. Tetapi orang ini memiliki kekuatan dan kemauan yang sangat kuat untuk terus hidup. Sayangnya sumber energinya sangatlah tipis. Padahal jika dia bisa pulih, dia akan menjadi petarung yang sangat kuat, ucap dari sang pemimpin. Saat sang pemimpin ini melihat jari Xiaoyan, dia tidak melihat cincin penyimpanan milik Xiaoyan. Padahal sebenarnya Xiaoyan selalu memakai cincin penyimpanannya sepanjang waktu. Hanya saja cincin penyimpanannya ini telah ditingkatkan oleh Ding Yue menggunakan teknologi stick. Sehingga cincin penyimpanan ini tersembunyi di dalam kulitnya. Jika tidak diselidiki dengan cermat, orang biasa tidak akan bisa menemukannya. Baiklah kalau begitu, ayo kita bawa saja dia. Dia akan lebih berharga jika masih hidup. Ucap dari sang pemimpin. Lalu, sekelompok orang itu pun terus menelusuri jalan selama beberapa jam tanpa henti. Sehingga menjelang larut malam, mereka akhirnya sampai di bawah gunung berapi raksasa. Gunung berapi itu sangatlah besar dan menjulang tinggi ke awan. Ada kawahnya juga yang besar melingkar. "Siapa di sana?" ucap dari seseorang di balik kawah itu. "Yuelin," ucap dari sang pemimpin, dan rupanya sang pemimpin itu bernama Yuelin. Dia lalu bergegas menuju kawah di mana suara itu berasal. Para pengikutnya pun terus mengikuti tepat di belakangnya. Dan ketika Xiaoyan melihat lingkaran di atas kawah itu, dia melihat 100 sosok yang berdiri di sana. Xiaoyan pun melihat lebih dekat lagi. Sebagian besar dari orang-orang ini sangatlah kurus. Yang lebih anehnya lagi adalah setiap orang membawa mayat. Paling sedikit mereka membawa 1 mayat. Tetapi bahkan ada yang sampai membawa 4 sampai 5 mayat sekaligus. Kedatangan Yuelin ini tiba-tiba menarik perhatian banyak orang. Tetapi ekspresi Yuelin biasa-biasa saja. Dan dia membawa anak buahnya ke tempat yang kosong.
Xiaoyan lalu mengangkat kepalanya sedikit dan melihat sekelilingnya. Ada hampir 100 orang di sekitarnya dan tidak ada satu orang pun yang lemah di sana. Yang terlemah dari mereka adalah Fighting God bintang 1 dan yang paling kuat adalah Fighting God bintang 4. Xiaoyan juga telah melihat beberapa orang kuat yang lainnya. Meskipun Xiaoyan tidak mengetahui tujuan mereka di sini, ya semuanya membawa mayat. Entah buat apa mayat itu. Lalu ada asap hitam yang mengepul, mengaburkan sebagian besar pandangan. Namun ketika kekuatan jiwa Xiaoyan memancar, dia bisa melihat kawah dan ada dorongan yang kuat di sana. Dan ketika semua orang terdiam, tiba-tiba seseorang yang menggunakan jubah panjang berkata, "Nah, waktunya hampir tiba." Adapun bagi mereka yang belum datang, mungkin mereka mengalami sesuatu di perjalanan mereka. Orang tua yang memakai jubah ini memiliki jumlah pasukan yang besar di belakangnya. Untuk menyembah dewa harus dimulai dari kiri ke kanan. Aku akan memberikan petunjuk kapan waktunya tiba, dan petunjuk arah harus diperhatikan, ucap dari lelaki tua berjubah itu memberikan penjelasan. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia pun lalu melambaikan lengan bajunya, dan beberapa mayat di sampingnya pun terbang keluar dan jatuh ke arah gunung berapi itu. Tetapi saat ketiga mayat itu jatuh, ada suara bergemuruh yang terdengar dari kawah. Pada saat yang sama, sebuah kepala besar pun tiba-tiba muncul dari kabut hitam itu, dengan mulut yang sangat besar. Dan ada ribuan gigi yang tajam dan padat penuh dengan darah, terlihat seperti sedang mengunyah sesuatu di mulutnya. Lalu ada suara koyakan daging dan tulang yang hancur di mulutnya. Kabut hitam pun sedikit menyebar. Dan Xiaoyan pun bisa melihat samar-samar di kawah ada seekor binatang besar dengan tubuh ular dan kepala buaya. Saat semua orang melihat kedatangannya, mereka menundukkan kepalanya seperti takut menatapnya. Xiaoyan pun belum pernah melihat binatang seperti itu sebelumnya. Tekanan yang kuat dipancarkan dari tubuh binatang itu, menyebabkan suhu di sekitarnya pun naik tiba-tiba. Orang tua yang membuang mayat itu pun lalu melangkah mundur, dan para pengikut di belakangnya segera bergerak maju dan melemparkan semua mayat di pundak mereka. Dan semuanya pun langsung dilahap oleh binatang itu. Lalu, serangkaian cahaya cemerlang lalu meledak di tubuhnya, dan kemudian melesat menuju laki-laki tua itu. Laki-laki tua itu, dia menangkapnya. Cahaya itu adalah sebuah batu merah yang memancarkan sumber gas yang agung. Saat mendapatkan batu merah ini, orang-orang tua itu tidak tampak bersemangat. Lalu dia menundukkan kepalanya ke binatang buas itu dan melangkah mundur. Saat Xiaoyan melihat pemandangan itu, Xiaoyan langsung menyadari bahwa untuk bertahan hidup di sini, batu itu sangatlah diperlukan. Jadi, orang-orang di sini memberikan makan binatang buas itu untuk mendapatkan imbalan pil yang mengandung sumber gas itu, gumam dari Xiaoyan. Semua orang di sana lalu memberikan mayat secara bergantian dan mereka semua juga mendapatkan imbalan batu merah itu dari binatang itu. Setelah beberapa saat berlalu, sekarang tibalah giliran Yuelin. Dia segera membuang mayat yang dibawanya. Beberapa orang di belakangnya pun mengikutinya. Xiaoyan tetap membuka matanya, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Kemudian binatang buas itu menelan Xiaoyan dengan mulut besarnya. Anehnya, binatang ini tidak mengunyah Xiaoyan, tetapi langsung ditelan ke dalam perut binatang itu. Xiaoyan ditelan oleh binatang buas, dan Immortal Flame pun lalu keluar dari tubuhnya dan menyelimuti tubuh Xiaoyan. Setelah itu, aliran kekuatan pun terus mengalir ke tubuh Xiaoyan, dan kekuatan di dalam binatang buas itu dengan cepat terkuras. Namun, saat Xiaoyan menyerap kekuatan dari binatang buas itu pun menjerit. Raungan teriakan dari binatang buas itu berlanjut selama setengah hari sebelum akhirnya berangsur-angsur melemah. Kekuatan dari binatang buas itu hampir sepenuhnya habis dihisap oleh Xiaoyan. "Apakah aku akan mati seperti ini?" ucap dari binatang buas itu. Tubuhnya menjadi layu dan kurus kering. Semua kekuatannya pun seperti terkuras habis oleh Xiaoyan.
Kemudian kulit binatang buas itu pun tiba-tiba terkoyak. Lalu Xiaoyan pun muncul dari sana. Setelah tubuh Xiaoyan itu muncul sepenuhnya, tulang binatang buas itu pun telah benar-benar tenggelam oleh magma. Xiaoyan kemudian menutup matanya dan duduk di magma itu. Meskipun magma itu sangatlah panas, itu tidak memiliki pengaruh kepada Xiaoyan. Malah magma itu akan bermanfaat untuk pemulihan Xiaoyan sendiri. Waktu pun terus berlalu, dan setelah setengah bulan, Xiaoyan pun akhirnya perlahan membuka matanya kembali. Begitu dia membuka matanya, Xiaoyan merasa tubuhnya menjadi lebih kuat lagi. Setelah memikirkan lagi kenapa dia bisa ada di sini, mungkin itu karena orang yang lebih kuat darinya, Jin Wuye, di aliansi dewa yang ingin membunuhnya, dia sengaja membawa Xiaoyan ke situ. Xiaoyan pun terus berpikir, namun dia tidak bisa menemukan jawabannya. Yang paling penting sekarang adalah tujuan dari tempat ini berada atau area hukuman dewa ini ada untuk apa. Untungnya Xiaoyan memiliki Immortal Flame sehingga nyawanya bisa terselamatkan. Jika tidak, mungkin Xiaoyan akan terluka parah atau bahkan mati gara-gara dikunyah binatang itu. Dan bodohnya binatang itu tidak mengunyah Xiaoyan. Dalam keheningan, Xiaoyan lalu menutup matanya sedikit, merasakan kembali tubuhnya dan ekspresinya tetap tenang. Lalu dia mengangkat tangan kanannya, dan ketika tangan kanannya mengepal, sebuah kekuatan ledak pun muncul dari tubuhnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa cedera ini akan membuatku beradaptasi dan bahkan menjadi lebih kuat, gumam dari Xiaoyan. Setelah Xiaoyan pulih, dia tidak langsung pergi. Malah dia menemukan ada udara merah di magma yang terus mengalir ke tubuhnya. Dan ini membuat kekuatan fisiknya meningkat. Jadi dia tetap tinggal di sini untuk sementara waktu. Dan setelah beberapa bulan, saat magma panas itu mengalir, kulit Xiaoyan pun bersinar seperti batu giok. Udara panas dari magma itu sangatlah bermanfaat bagi tubuh Xiaoyan. 3 bulan kemudian, Xiaoyan pun lalu membuka matanya dan hendak pergi dari tempat itu. Tetapi tiba-tiba di bawah gelombang magma yang bergejolak dengan sangat kuat, pada saat yang sama dia melihat beberapa binatang buas muncul dari magma itu. Sepertinya mereka semua keluar karena lapar dan ingin mendapatkan persembahan dari orang-orang yang di atas itu. Xiaoyan lalu mengangkat kepalanya, lalu dia mendengar suara dari atas. Para dewa sudah muncul. Suara itu pun berdengung di telinga Xiaoyan. Di atas kawah kali ini hanya ada sekitar 80 orang saja yang berkumpul untuk memberikan persembahan. Dan keadaan mereka jauh lebih menyedihkan dari saat persembahan pertama. Yuelin juga ada di antara mereka. Dan sekarang dia hanya mempunyai tersisa 4 orang bawahannya saja di belakang. Orang tua berjubah itu pun sama. Pengikutnya telah berkurang setengahnya. Bahkan ada beberapa dari bawahan orang tua itu telah menjadi mayat untuk persembahan. Kemudian mereka semua membuang mayat-mayat itu. Dan binatang buas itu pun lalu memuntahkan imbalan mereka. Tiba-tiba sosok Xiaoyan pun perlahan muncul di antara beberapa binatang buas itu. Hei, siapakah dia? Sungguh luar biasa. Dia masih bisa hidup berdampingan di sini dengan krokodil bajingan bangsat itu, ucap dari orang-orang. Ya, krokodil Jing Beast adalah binatang yang sangat ganas. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan hidup berdampingan dengan mereka, ucap dari orang-orang yang melihat itu. Adegan ini yang jelas terjadi di depan mata mereka itu sangatlah sulit percaya oleh mereka. Lalu mereka semua pun mundur tanpa ragu setelah Yuelin memandang ke arah Xiaoyan. Meskipun penampilan Xiaoyan sekarang sudah sembuh dan berubah, tapi Yuelin masih mengenali Xiaoyan itu. Orang yang muncul di depan semua orang dengan cara yang sangat luar biasa ini sebenarnya adalah orang yang sekarat dan dia ditemukan secara tidak sengaja beberapa bulan yang lalu. Dia tentu saja sangat terkejut, bahkan keterkejutannya melampaui semua orang. Karena Xiaoyan itu adalah orang yang telah dilemparkannya. Xiaoyan pun tetap tenang, melayang di udara dan akhirnya Xiaoyan berdiri tepat di atas binatang buas itu.
dan melirik orang-orang dengan acuh tak acuh. Binatang itu tidak melarikan diri saat Xiaoyan berdiri di atas kepala mereka. Bahkan binatang ini merasa bahwa Xiaoyan adalah atasan atau tuannya. Ia harus mematuhi Xiaoyan karena takut dibunuh oleh Xiaoyan seperti pemimpinnya yang telah mati kering oleh Xiaoyan. Lalu lanjutkanlah melempar mayat-mayat itu, ucap dari Xiaoyan kepada orang-orang. Dan setelah kata-kata Xiaoyan ini terdengar, mereka kembali melemparkan mayat-mayat yang tersisa. Oh ya, aku ingin menanyakan sesuatu kepada kalian. Apakah tempat ini adalah area hukuman dewa? Tanya dari Xiaoyan kepada orang-orang. Tempat ini adalah Yan He Star yang terletak di pinggiran area hukuman dewa. Jaraknya masih sangat jauh dari area hukuman dewa pusat. Maaf, apakah Anda ingin menyeberang ke pulau lain dari sini? Tanya dari orang tua berjubah itu. Berapa banyak fighting god di Yang He Star saat ini? Tanya dari Xiaoyan. Dia tidak menjawab pertanyaan Xiaoyan itu, tetapi malah balik bertanya. Fighting god bintang berapa tuan? Bintang 4 atau bintang 5? Tanya dari orang tua itu. Sebutkan saja semuanya, jawab dari Xiaoyan. Hanya ada 2 fighting god bintang 5. Lalu ada 2 fighting god bintang 4. Salah satunya adalah aku. Dan yang satunya lagi sudah terluka parah olehku, ucap dari orang tua yang berjubah hitam itu. Awalnya ada beberapa fighting god bintang 5 di Yang He Star. Tetapi mereka tidak menghormati pembawa pesan dan dibunuh oleh mereka. Selain itu, ada banyak monster ganas dan monster aneh di Yang He Star. Kebanyakan dari monster-monster ini memiliki kekuatan fighting god bintang 4 atau bahkan bintang 5, ucap dari Yuelin yang tiba-tiba berbicara membungkukkan kepalanya di depan Xiaoyan. Baiklah, kalian akan tetap di sini membawa mayat-mayat untuk persembahan itu. Tetapi selain itu, kalian juga harus membawakanku sesuatu yang lainnya. Sekarang pergilah dari sini, ucap dari Xiaoyan. Saat Xiaoyan berbicara, matanya perlahan tertuju kepada Yuelin. Kamu jangan pergi dulu. Ada yang ingin aku lakukan kepadamu, ucap dari Xiaoyan. Yuelin pun terkejut. Dia pun kencing di celana. Dan ini membuat detak jantungnya berdetak dengan sangat kencang. Kemudian Yuelin pun berkata kepada bawahannya, kalian pergilah dulu dan tunggu aku di bawah gunung, ucap dari Yuelin. Sepertinya kekuatanmu sebenarnya jauh lebih kuat dari mereka sekarang, ucap dari Xiaoyan sambil menatap ke arah Yuelin. Yuelin pun akhirnya menghela nafas. Tempat ini adalah hanya berisi sampah dunia saja dan tidak ada pasokan sumber gas. Tanpa dukungan dari sumber gas, kekuatan pun akan menurun drastis. Itu sebabnya orang tua tadi mengira kamu adalah seseorang yang kuat yang ingin menyeberang ke pusat area hukuman dewa. Karena orang yang kuat saja yang berani melintasi ke Yang He Star, ucap dari Yuelin. Lalu pandanganmu sendiri kepadaku bagaimana? Tanya dari Xiaoyan. Kalau aku mengira bahwa kamu adalah orang yang berdosa yang baru saja diasingkan dari aliansi dewa. Memang kejahatan apa yang telah kamu lakukan sebelumnya sehingga kamu dibuang ke sini? Tanya dari Yuelin. Tetapi Xiaoyan pun tidak menjawab itu. Xiaoyan malah menepuk kepala binatang buas di hadapannya. Mungkin orang ini dengan sengaja bertanya kepadaku agar membingungkan pikiran dan penilaianku. Orang ini tidak boleh sampai mempengaruhiku, gumam dari Yuelin di dalam hatinya. Baiklah, pertanyaanku sudah cukup untukmu. Sekarang kamu boleh pergi dari sini, ucap dari Xiaoyan. Oh ya, sekedar informasi saja. Aliansi Dewa sering mengirim utusan untuk berpatroli dan utusan itu biasanya hanya berpatroli di tempat-tempat seperti ini saja, ucap dari Yuelin. Lalu setelah itu Yuelin pun pergi dari sana. Dan setelah Yuelin pergi, Xiaoyan pun kembali duduk di atas magma. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Xiaoyan dihukum tapi malah dia berkultivasi. Udah ditelan nggak dikunyah. Hoki banget ini Xiaoyan emang bener. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian.
Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak banget buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan walaupun gue posisinya ada di luar kota dan ngedubbing di dalam mobil, gue tetap kepikiran kalian bre. Jadi kepikiran kalian pasti nungguin bang mana bang mana bang. Padahal gue baru nyampai banget di luar kota dan posisinya ada di Garut ya. Gue masih di mobil dan belum turun mobil, gue baru sampai. Gue kepikiran kalian, jadi gue tutup mobil nih suara kaca mobil. Jadi ya gue tetap ngedubbing lah, saking gue sayangnya sama kalian ya. Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan dadah.